Terima kasih Anda masih setia menemani kami di Bincang Tokoh Antv. Dan di sini masih bersama Bang Edi. Siap. Oke, Bang Edi lanjutkan lagi. Ya. Bang, terakhir kan Bang Edi juga banyak ya kiprahnya di dunia politik. Nah, khususnya ketika bakal calon Kepri. Ya, Nah, ya. itu tanggapan Bang Edi sendiri seperti apa sih? Ya, saya itu bakal calon wakil gubernur di Kepri, calon gubernur di Riau gitu ya. Tapi calon-calon semua kalah semua. Ya, mungkin belum nasibnya ya. Berarti kan itu udah Tapi menunjukkan sebenarnya eksistensi loh. Ya, sebenarnya dari segi keinginan politik. saya untuk ikut terlibat di dalam pemilihan kepala daerah itu bukan hanya sekedar ingin menjadi pemenang, ingin menjadi kepala daerah misalnya. Tapi saya ingin menunjukin bahwa saya anak muda juga punya visi untuk daerah. Untuk memajuin daerah gitu. Jadi bukan hanya, jadi memang menjadi calon termuda begitu-gitu deh. Ya, hanya ingin apa? Bahwa kami anak-anak muda ini punya hak dan punya kewajiban juga untuk terlibat dalam apa rencana dan visi membangun daerah. Itu sebenarnya niat saya. Jadi kalau kemudian menang dalam pertarungan, alhamdulillah. Kalau tidak menang, bagi saya sudah memberikan manfaat dan pelajaran yang baik, bukan hanya kepada diri saya pribadi, tapi juga bagi masyarakat secara umum, saya kira gitu. Nah, kalau di Kepulauan Riau, karena memang saya ini ketua pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Jadi dulu Provinsi Kepulauan Riau itu dulu kan bagian dari Riau. Riau Kepulauan, Riau Daratan, satu provinsi. Nah, saya kemudian ditunjuk oleh teman-teman di Kepri untuk menjadi ketua panitianya pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Saya berjuang di Pekanbaru, berantem sama DPRD, berantem sama gubernurnya, berantem. Panjang lah ceritanya itu sampai masuk penjara, keluar penjara. Oh, iya. Ya membebasin orang maksudnya. Teman-teman mahasiswa tuh ada yang ditahan, kita keluarin ya. Nah, pokoknya kita tarung akhir sampailah jadi Provinsi Kepulauan Riau itu. Kebetulan waktu itu presidennya Gus Dur yang nah ya saya tinggal ngomong kepada Gus Dur, Gus ini tolong dijadiin provinsinya. Alhamdulillah kemudian Gus Dur setuju. Walaupun banyak pejabat yang tidak setuju, ya, Gus Dur keluarkan ya, persetujuannya. Nah, jadilah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, teman-teman ketika ada pilkada, ya Bang Edi, ayo dong ikut dong. Abang banyak ini perannya ketika pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Oke, maju gitu. Cuma nggak sampai ikut bertarung. Saya mundur karena diminta jadi menteri daerah tertinggal ini. Jadi saya milih menteri aja deh, gitu. Saya gubernur gitu. Akhirnya mundur ya. Tapi kalau kemudian di Pilkada Riau saya ikut, ya sampai selesai ikut, walaupun belum menang ya. Belum menang ya. Dan kiprah di DPR dan MPR RI sendiri untuk menjadi ketua fraksi PKB dan ketua Pansus RUU Pemilu bisa diceritakan tidak sih ke kami? Ya memang di DPR itu kan ada, ada anggota yang sibuk banget, ada juga anggota DPR itu yang nggak sibuk banget, itu ada. Jadi macam-macam karakter. Jadi kalau orang bilang ada anggota DPR yang kerjanya 3D, datang, duduk, diam, ada duit ya? 4D gitu ya. Nah itu ada juga seperti itu. Bang Edi yang mana suaranya nggak kedengeran gitu kan ada. Nah kalau saya ini hampir termasuk anggota DPR yang yang kekurangan waktu untuk bisa mengerjakan begitu banyak tugas-tugas yang diberikan. Jadi ada itu anggota DPR yang kerjaannya tidak ada juga anggota pekerjaan yang kelebihan pekerjaan. Nah, saya termasuk anggota DPR yang kelebihan pekerjaan. Di mana ada pansus saya ikut, ya sampai yang terakhir itu undang-undang pemilu, ya bagaimana menggabungkan ada 4 undang-undang dijadiin satu menjadi undang-undang kepemiluan. Nah, itu saya ketua pansusnya. Nah, itu yang memakan energi agak panjang, hampir setahun lebih itu, ya mendesain pemilu pada tahun 2019. Ya, jadi ya dan itu saya menjadi ketua pansus undang-undang pemilu untuk kebutuhan 2019 itu menghasilkan 2 buku. Saya melahirkan 2 buku. Ada nggak nih bukunya? Di rumah tapi Ntar bukunya. insertan aja ya. Tapi di Gramedia udah habis, udah laris lah. Laris apa manis. Judulnya? Bisa satu Konsolidasi bilang Politik sama Indonesia Mas ya? KPI ya, Konsolidasi Politik Indonesia. Satunya Bunga Rampai Undang-Undang Pemilu 2017. Ada yang mensupport atau Tebel-tebel memang itu bukunya. Bang Edi sendiri yang mendesain kedua buku itu? Dibantu oleh teman-teman
wartawan atau- untuk oke. menyusun. Dan memang pada saat pembahasan undang-undang pemilu itu saya sangat dekat sama wartawan. Ya, menurut saya pembahasan undang-undang di DPR yang paling terbuka dengan media ketika membahas undang-undang pemilu. Karena setiap hari saya selalu itu rombongan teman-teman wartawan, begitu selesai rapat, udah ngobrol sama saya sampai tengah malam. Nah, kebetulan pada saat itu isu pemilu itu menjadi apa ya? Hangat Isu diperbincangkan. panas banget gitu. Jadi ditunggu banyak orang. Nah, saya manfaatkan lah. Mohon maaf ini, saya manfaatkan teman-teman wartawan itu untuk mensosialisasikan apa namanya substansi-substansi yang ada dalam undang pemilu. Dan karena sifatnya keterbukaan informasi apa yang terjadi di internal DPR itu sebagai ketua pansus saya nggak membayarin media satupun, nggak ada kita membayarin media, nggak ada kita bikin anggaran untuk sosialisasi. Nah, dengan isu-isu strategis yang kita angkat itulah kemudian publik menjadi tahu dan teman-teman wartawan jadi senang gitu. Gitu. Nah, Berarti mudah-mudahan memang lagi happening DPR juga. next, DPR yang akan datang ya harus begitu juga lah ya, supaya tahu apa sih yang terjadi di DPR itu. Ya, pembuatan undang-undang itu pasal demi satu pasal diikutin oleh publik melalui teman-teman wartawan. Gitu. Nah, langkahnya seperti apa nih Bang Edi? Ya Supaya memang pemirsa harus juga komunikatif kita. Komunikatif. Sebenarnya kan teman-teman wartawan, jurnalis ini kan senang kalau ada berita Ya, baru. betul. Nah, saya pertama komunikatif, ya. Kadang-kadang teman-teman anggota pansus itu protes juga, Pak Lukman gimana kok apa semua dibocorin katanya gitu. Saya bilang ya namanya ini bukan rahasia kan. Kita melibatkan publik untuk melakukan diskusi. Nah, terus yang kedua, saya suka sebelum diwawancara oleh teman-teman wartawan itu suka diskusi dengan wartawan-wartawan. Kira-kira apa isu yang menarik gitu. Isu menarik itu yang kemudian saya jadikan substansi untuk rapat dengan teman-teman DPR yang lain gitu. Menarik sekali perbincangannya. Oke, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan jangan kemana-mana, masih bersama kami di Bincang Tokoh Antv.